Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.
yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga yang berduka, keluarga sehambamu kami, dan juga anak-anak, bahkan saudara bersaudara. Acara pemakaman Papa, Opa, saudara yang terkasih, Bapak Hengki sehambamu, tutup usia 64 tahun 11 bulan 8 hari, yang berduka keluarga sehambamu Gama. Hari ini Sabtu 28 Desember 2024 dimulai dengan susunan acara demikian. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, puji-pujian penghiburan. Ketiga, pembacaan riwayat hidup. Keempat, pemberian tanda kasih. Kelima, sambutan penghiburan. Keenam, ibadah pemakaman. Ketujuh, penutupan keranda jenazah. Kedelapan, peletakan karangan bunga. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sepenggal syair lagu berkata, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Dari keyakinan ini, keluarga bersyukur, keluarga tidak sendiri untuk menghadapi gumul duka ini, tetapi ada langkah Bapak Ibu jemaat sekalian untuk ada sepenanggungan dengan kehidupan keluarga di tempat ini, sekalipun dalam linangan air mata duka cita ini. Keluarga menyampaikan kepada kita semua, selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Kita masuk dalam puji-pujian penghiburan. Yang pertama dari seluruh pria kaum bapak jemaat Gemini. Di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, yang akan memberi kedamaian abadi.
Puji-pujian selanjutnya dari jemaat-jemaat tangga. Isi dong, dan isi dong. Isi tuh sekilas ngasih masa dan keluarga lagi tuh nomor ini. Pujian pengharapan. Oke, balikan. Oke. Puji-pujian selanjutnya dari keluarga besar jemaat KGBI Agape Tito. Keluarga besar jemaat KGBI Agape Tito. Disilakan.
tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Insert, cepat. Puji-pujian selanjutnya dari keluarga besar Mogama dan keluarga
keluarga besar untuk Lombok. Disilakan.
juga diserahkan oleh Ibu Masih sebagai bendahara Relawan Rakyat. Puji-pujian yang terakhir dari kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Anugerah kehidupan dari almarhum Papa Opa, saudara kami yang terkasih, Hengki Sahambangun. Pada tanggal 17 Januari tahun 1960, di Pulau Siau, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Hengki Sahambangun dari pasangan suami istri, Papa Hengki Sahambangun almarhum dan Mama Nancy Mesari almarhum. Almarhum adalah anak kedua dari 5 bersaudara, masing-masing. Yang pertama, Marga Sahambangun menikah dengan Roli Maulana, membentuk keluarga Maulana Sahambangun. Yang kedua, Hengki Sahambangun almarhum menikah dengan Elda Mugama almarhumah, membentuk keluarga Sahambangun Mugama. 3. Magdalena Sahambangun menikah dengan Rasid Pianau, membentuk keluarga Pianau Sahambangun. 4. Marlina Sahambangun menikah dengan Penatua Everson Kandati,
membentuk keluarga Kandati Sahambangun. 5. Adiana Sahambangun menikah dengan Ikan Atuhu, membentuk keluarga Katuhu Sahambangun. Pada tahun 1984, Papa Opa Hengki menikah dengan Elda Mugama almarhumah dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing. Yang pertama, Vivi Sianat Sahambangun menikah dengan Kristianto Rifai Lakada, membentuk keluarga Lakada Sahambangun dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Jason Patras Lolet almarhum. Kedua, Riki Sahambangun STH LPDK menikah dengan Evelyn Karoho SPH Nurse, membentuk keluarga Sahambangun Karoho dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Rizky King Sahambangun dan Gavaria Prince Sahambangun almarhum. 3. Stefano Sahambangun SSN menikah dengan Dewi Cynthia, membentuk keluarga Sahambangun Cynthia dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Gafra Delano Sahambangun almarhum dan Aslerando Timothy Sahambangun. Papa Opa Hengki pernah bersekolah di SD Tambuang Ulusawi angkatan 1973, SMP Negeri Ulusiau angkatan 1976, dan mengikuti persamaan di SMA Garuda Manado pada tahun 2006. Semasa hidup, Papa Opa Hengki bekerja di PT Timber Sulawesi selama 3 tahun dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Kemudian Papa Opa Hengki bekerja di PT Sriwijaya Airlines Bitung atau pelabuhan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Setelah berhenti dari PT Sriwijaya, Papa Opa Hengki bekerja di PT Ramayana Beverage Company atau pabrik Coca-Cola kurang lebih selama 15 tahun dengan jabatan akhir sebagai supervisor di bagian HRD. Setelah berhenti dari pabrik Coca-Cola, Papa Opa Hengki beraktivitas di Palelangan Air Tembaga bersama dengan istri tercinta. Semasa hidup, Papa Opa Hengki juga pernah menjadi kepala lingkungan 3 selama 9 tahun sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2021. Papa Opa Hengki juga pernah menjadi pelayan khusus sebagai penatua di Kolut 13 dan Kolut 17 Jemaat Gemim Istafet 2 Katedral 1 selama 3 periode. Riwayat sakit. Papa Opa Hengki Sahambangun divonis sakit diabetes pada tahun 2019. Sekitar tahun 2020, Papa Opa Hengki menderita sakit asam lambung dan pada tahun 2022, Papa Opa Hengki didiagnosis ambeien. Papa Opa Hengki pernah disarankan oleh dokter untuk melakukan operasi pengangkatan ambeien, tetapi beliau menolak dan lebih memilih pengobatan rawat jalan. Seiring berjalannya waktu, penyakit ambeien Papa Opa Hengki semakin memburuk sehingga mengharuskan beliau untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendapat rujukan ke polibedah digestif di Rumah Sakit Sentra Medika. Dan pada bulan April tahun 2024, Papa Opa Hengki divonis menderita tumor di rektum. Dan sejak saat itu, Papa Opa Hengki menjalani berbagai macam pengobatan, termasuk operasi pembuatan stoma dan 8 kali kemoterapi. Setelah kemoterapi selesai, Papa Opa Hengki seharusnya dioperasi, tetapi karena kondisi fisik beliau semakin menurun, sehingga tidak bisa dilakukan operasi. Segala upaya telah dilakukan oleh anak-anak dan keluarga, namun Tuhan berkehendak lain, hingga akhirnya Papa Opa Hengki Sahambangun mengembuskan nafas terakhir pada hari Rabu
25 Desember 2024 pukul 06.05 WITA di Rumah Sakit Sentra Medika. Papa Opa Hengki meninggalkan 4 orang saudara, 3 orang anak, 3 orang menantu, dan 2 orang cucu. Riwayat hidup ini ditulis sendiri oleh almarhum 4 hari sebelum meninggalkan kita semua. Dan kami keluarga menemani apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Karena kami percaya Papa Opa Hengki sudah berada di surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat jalan Bapakku, selamat jalan kakakku, selamat jalan adikku, selamat jalan saudaraku, selamat jalan obat tersayang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan juga selaku penatua pria Bapak dengan kasih disilakan. Terkasih Penatua Bapak Wabik Tubilo SPD, sekaligus sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Min Nasaret Timur Tengah, bersama dengan pemerintah Kelurahan Kakentoran 2, hadir kami adalah Lurah Kakentoran 2, yang terkasih Ibu Yeni Beda Sarjana Ekonomi, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudara, para penggabung yang semuanya saya kasihi dalam Yesus Kristus. Patut kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang penuh sukacita ini, manakala umat Kristiani di seluruh dunia ini kita boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan umatnya. Pada beberapa hari yang kemarin, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus telah menyatakan kemahakuasaannya. Dia memanggil pulang anaknya, umat ciptaannya. Saya sebut dengan hormat Bapak Hengki Sambangun dengan tutup usia 64 tahun 11 bulan 8 hari. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia biasa, kematian adalah sebuah peristiwa yang sangat ditakuti. Kematian itu adalah merupakan sebuah proses di mana manusia itu akan hidup bersama kembali dengan Tuhan. Oleh karena itu, manakala Tuhan Allah dalam Yesus Kristus mau menyatakan kemahakuasaan, manakala dia memanggil pulang kehidupan anaknya, umat ciptaannya, maka tidak ada satupun yang bisa menahan. Tidak ada manusia satupun yang bisa baru dan lain sebagainya. Kematian tidak memandang tempat di mana Tuhan berkenan untuk sana. Ada orang mati saudara sementara nonton televisi. Ada orang mati sementara main poni. Ada orang mati sementara di atas pesawat. Ada orang mati sementara memimpin ibadah. Dalam situasi kondisi pun tidak akan terbayang bagi manusia. Karena itu adalah otoritas Tuhan. Tuhan pemilik hidup ini, Dia mampu untuk menciptakan sebagaimana yang Dia kehendaki bagi umat. Bapak Hengki Sambangun almarhum yang saya hormati ini, dia dipanggil Tuhan kebetulan tanggal 25. Bayangkan, keluarga ini mempersiapkan kehidupan mereka untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Semua persiapannya sudah disiapkan dengan baik. Manakala mereka akan masuk
pada hari yang penuh sukacita dan bahagia dan damai. Tetapi Tuhan berkata lain, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus dinyatakan dan diperdakan dengan sebuah suka dan duka terluar bersama. Dalam kepalaian di gereja, kalau tadi dibilang 3 periode, betul itu Bapak Ibu Saudara. Beliau pernah menjadi penatua di kolom 13, 17 dan terakhir kolom 20 di lokasi itu. Betul. Dan ini adalah merupakan sebuah pemberian diri dan pengabdiannya bagi Tuhan. Di luar dia mengabdikan diri sebagai pemerintah di kelurahan. Roma pasal 14 ayat 8 berkata begini. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, mati dan hidup manusia itu, kita semua adalah milik Tuhan. Karena itu saya katakan tadi, siapapun tidak bisa membendung kematian itu. Manakala Tuhan menyatakan kehendaknya, kita harus mati. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita masih hidup ini, kita mengisi hidup ini dengan segala hal-hal yang baik. Sesama kita, mari kita orang baku-baku baik, Bapak Ibu Saudara. Baku-baku baik, baku sayang dalam damai itu bukan nanti hari Natal, tapi di luar seterusnya itu harus di luar Natal seterusnya. Mari kita orang hidup baku-baku baik. Dalam tugas pelayanan pasti ada seterusnya tetap dalam pelayanan bagian daripada pelakon upaya kita. Ya. Semoga apa yang telah dibuat semasa hidup Bapak ini yang terbaik, maka dia akan menempati tempat yang disiapkan oleh Allah Bapa di surga. Tempat yang disiapkan oleh Allah Bapa di surga bukan seperti tempat yang kita pijak di muka bumi ini. Terlalu banyak persoalan. Ya, kalau orang hidup di dunia ini, tempat yang kita pijak ini terlalu banyak masalah. Ada sertifikat di atas sertifikat. Ya, harap-harap waktu pendidikan di satu orang tahu ada yang orang tua. Tapi tempat yang disiapkan oleh Allah Bapa di surga itu aman, saudara, sakral, tidak bisa dikomplain siapapun dia. Dan saya percaya dalam pengabdian dan pemberian dan kepelainan almarhum Bapak Hengki Sambangun, mudah-mudahan kita berdoa bersama, beliau akan menempati tempat dan jabatan Bapak di surga. Atas nama dan pekerja, pertama menyampaikan terima kasih banyak kepada anak-anak, cucu dan keluarga, ya, karena bapak kamu, orang tua kamu telah mengabdikan diri sebagai pelayan khusus dalam kurun waktu 12 tahun di Jemaat Gemim Efrata 2 Kakian Turun 1. Saya atas nama jemaat sekali mau menyatakan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kaum keluarga ini. Yang kedua, atas nama badan pekerja dan seluruh pelayan khusus, seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 20, dengan ini menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Hengki Sambangun di tengah-tengah kehidupan keluarga Sambangun. Semoga Tuhan akan menolong, memberi kekuatan, beri penghiburan bagi keluarga besar Sambangun, juga anak-anak cucu dan keluarga terkait yang ditinggalkan orang yang dikasih itu. Terima kasih. Dan yang terakhir, mohon izin kepada kaum keluarga, setelah ibadah selesai, kami bermohon jenazah almarhum akan disemayamkan di gedung gereja dan nanti akan diusung oleh para pelayan khusus. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus berkati semua. Diulangi. Sambutan yang kedua. Mohon maaf kepada keluarga besar yang ada
sehingga teman sekerja kami tidak ada pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gabung keluarga yang berduka, tentunya bahwa almarhum adalah sosok yang sangat luar biasa. Terakhir saya bertemu dengan almarhum Bapak Hengki beberapa hari yang lalu, bahwa saya bercakap-cakap dan Pak Hengki berkata bahwa pendeta, kalau saya diberi kesempatan lagi Tuhan untuk sembuh, bahwa saya mau melayani Tuhan. Dan saya tahu bahwa Pak Hengki adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, dia dan mengatakan bahwa saya menyampaikan bahwa memang kematian tidak bisa kita lihat ketika Bapak Hengki ada di dalam keadaan yang dirawat di rumah sakit, karena kematian adalah satu rahasia dari Tuhan. Saya menyaksikan kepada Bapak Hengki bahwa beberapa satu hari yang lalu saya berkata bahwa saya dan Pak Hengki, saya berpikir bahwa dengan Pak Hengki kemungkinan kalau di pesawat itu kami mengalami satu musibah yang sangat menakutkan bagi saya. Kemungkinan Pak Riki dan saya lebih dulu dari Pak Hengki. Jadi memang inilah satu bagian kehidupan kita, bahwa kematian adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita tidak bisa rencanakan kematian itu kapan. Tetapi yang menjadi satu keyakinan kita bahwa kalau kematian adalah kematian orang-orang yang percaya, bahwa kematian itu hanya satu tempat yang sementara, tapi kematian itu akan membawa kita kepada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu satu kehidupan yang kekal. Dan saya percaya meninggalkan kita sementara, tetapi bukan berarti dia akan mendahului kita, tetapi ada perjumpaan yang sebagai firman Tuhan berkata bahwa kita akan berjumpa dengan Bapak Hengki. Ketika tiup sangkakala dibunyikan, kita akan bersama-sama dan kita akan pergi ke satu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan sekali lagi, biarlah keluarga yang berduka, anak-anak, cucu, kakak beradik, dan sekali lagi saya atas nama semua teman-teman pelayanan misi yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Saham Bangun Ulama. Tuhan Yesus memberkati. Kita tadi telah mendengar riwayat hidup singkat dari almarhum, dan kita tahu bahwa kurang lebih 19 tahun almarhum menjadi kepala lingkungan 3 di Kelurahan Kakek Duren 2. Oleh sebab itu, kami atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga atas support, dukungan selama 19 tahun
almarhum mengabdi di kelurahan. Atas nama pemerintah Kota Bitung, Wali Kota Bitung, Wakil Wali Kota Bitung, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, saya selaku pribadi dan keluarga menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Biarlah kiranya hal yang baik yang sudah ditinggalkan oleh almarhum itu dilanjutkan oleh anak, cucu, dan keluarga. Berjaga-jaga, karena orang tahu juga bersama saat ini cuaca tidak baik-baik saja, jadi tetap orang waspada. Dan mengenai keamanan, mari orang jaga bersama agar Kelurahan Kartituran 2 ini tetap dalam keadaan yang aman, damai seperti yang orang kehendaki bersama. Dan berikut, sebagaimana program dari Presiden bahwa berguna bagi kelanjutan kehidupan kita di masa yang akan datang. Demikian yang menjadi penyampaian kami dari pemerintah. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami mengundang seluruh perangkat kelurahan, kita akan memberikan dan tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga saham bangun mugama yang berduka cita, dan bagi kita sekalian. Karena kita tahu bangkit dari antara orang mati
tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jauh sembahyang yang kudus, bila engkau keluh, ada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Dengan hati beriman, biar pergi segera, bakal rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya, dengan nama Yesus turun terendahnya. Betapa disenangi tempat di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat menghadap manusia. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab lebih adalah matahari dan perisai, kasih dan gembira ia berikan. Oh, mau ruangan untuk dia. Mari Bapak Hengki saham bangun. Sepeninggal Bapak Hengki, keluarga besar dalam linangan air mata dan duka cita mendalam. Pandanglah keluarga ini dan hadirlah bersama kami dengan kebenaran firman-Mu dan dalam terang kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Menedam
di kolom yang sama, di kolom 20, atas meninggalnya seorang kepala keluarga, Bapak Ahmad Uwen. Dan kami mendengar berita bahwa pada hari itu, tanggal 25 Desember, Tuhan memanggil kehidupan Bapak Hengki Sahambangun. Peristiwa ini tentu yang orang bilang kematian adalah sebuah misteri, tetapi itu dalam kedaulatan atau kuasa Tuhan. Sekalipun selama ini keluarga besar Sahambangun Mugama, anak-anak, Ibu Vivi, suami, kakak beradik, bahkan saudara bersaudara melakukan upaya-upaya untuk supaya Bapak Hengki umur panjang. Dan orang tahu bersama, baik dari rumah dirawat, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, telah dilakukan perawatan secara medis. Dan inilah realita perjalanan kehidupan, yakni kalau Tuhan menentukan tapal batas hidup, kita tahu itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Sekalipun sekali lagi meninggalkan duka cita, seperti pun yang dialami oleh kakak beradik dalam bacaan Alkitab Injil Yohanes pasal 11 ini, bagaimana Marta dan Maria ketika saudara laki-laki mereka Lazarus meninggal, awalnya mereka menyesali peristiwa itu, bahkan sempat menyalahkan Tuhan Yesus karena tidak ada di tengah-tengah mereka ketika Lazarus sakit. Oleh sebab itu, ketika kita membaca bagian Alkitab ini, betapa Maria dan Marta merasa berduka yang amat dalam, perpisahan yang sungguh sangat menyakitkan, apalagi pada zaman itu laki-laki dibutuhkan dalam keluarga yang berfungsi sebagai tumpuan harapan, baik ekonomi dan perlindungan rasa aman untuk seisi keluarga. Sehingga seakan-akan dalam bacaan Alkitab kita membaca mereka kehilangan harapan, kehilangan jaminan, kehilangan rasa aman. Maria dan Marta begitu sedih atas kedaulatan Tuhan melalui peristiwa kematian. Tetapi kemudian kita membaca dalam bacaan Alkitab, dalam firman ini orang sedang merenungkan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya bagi dunia dan manusia melalui kedatangannya ke dalam dunia dalam diri seorang manusia yang bernama Yesus. Ternyata Dia adalah Allah, Sang Mesias. Ia datang untuk membawa dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bacaan Alkitab, firman dalam bentuk ucapan dan tindakan Yesus meneguhkan iman percaya Marta dan Maria, bahkan semua orang yang menyaksikan bahwa ternyata kematian bukan akhir dari perjalanan kehidupan ini, atau bukan akhir dari segala-galanya. Ucapan Tuhan Yesus dan tindakan membangkitkan Lazarus menunjukkan bahwa di balik kematian ada kebangkitan dan kehidupan kekal.
kita beberapa hari ini dalam perenungan, sungguh Tuhan itu Maha Kuasa. Sungguh Tuhan itu Maha Baik. Mulai dari anak-anak semua, cucu-cucu, kakak beradik, Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. maka kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kaum keluarga, saham bangun Mugama, serta kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Demikianlah ibadah di tempat ini boleh berakhir dengan damai. Semua karena tuntunan dan peringatan kita. Tuhan pasti akan memberkati hamba-Nya yang setia. Pendeta Ibu Master oleh Menggawe dan Tuhan. Kita masuk dalam penutupan kerana jenazah. Diundang petugas pengungsi dan pemerintah setempat untuk menutup kerana jenazah dan meletakkannya di depan rumah, diacarakan dalam peletakan kerana bumi. Sekali lagi diundang petugas pengungsi dan pemerintah setempat.
sama-sama akan menutup peti jenazah ini untuk kita letakkan di halaman rumah. Nanti pegang di bawah dan kalian gini bagaimana? Nanti pegang di lantai. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Peletakan karangan bunga yang pertama akan diletakkan oleh anak Sisi dan Chris. Disilakan Vivi dan Chris, baru Ricky dan Evelyn,
Seterusnya Fana dan Dewi. Dari bawah, dari bawah, dari bawah. Mewakili kakak beradik Ibu Marice Sahambang. Tarik jantungnya. Mewakili keponakan-keponakan yang ada, Ibu Diane Pianau bersama dengan Ibu Yonita Takrapati. Dari unsur gereja akan diletakkan oleh Penatua Rosmiati Lahul Duyita. Dari pemerintah akan diletakkan oleh Kepala Lingkungan 3 Kakenturan 2. Komunitas pencinta catur Kota Bitung akan diletakkan oleh Bapak Lexi Sangkila. Uyun Musa pencinta catur Kota Bitung akan diletakkan oleh Bapak Uyun Musa. Nggak ada tuh. Salah satu dari pencinta catur Kota Bitung untuk meletakkan karangan bunga kepada Bapak Hengki Sahambang. Oh, pulang sudah. Nggak ada tuh. Betul Bapak. Tak ada pertemuan yang tanpa perpisahan. Di akhir jumpa kita di saat ini, kita dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Everson Kandati dengan kasih disilakan. Kamera di atas. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Ibu bapak yang dikasihi, diberkati Tuhan. Tanggal 25 Desember adalah merupakan hari penuh sukacita, hari perayaan Natal Yesus Kristus, yang kita semua sebagai orang percaya tentu akan menyambut hari itu dengan berbagai apa yang harus kita persiapkan. Karena memang hari itu adalah hari yang penuh dengan bahagia. Demikian juga kami keluarga sudah mempersiapkan akan segala sesuatu dalam rangka untuk merayakan hari penuh sukacita itu. Namun apa mau dikata, ternyata di hari itu, Rabu 25 Desember 2024 jam 06.05, kabut duka menyelimuti akan kehidupan kami
sebagai keluarga. Namun saudara yang kekasih, di tengah-tengah apa yang kami alami dan rasakan, maka pun kami boleh dapat menatap dengan mata iman kami bahwa sesungguhnya walaupun kami diliputi oleh duka cita nestapa, tetapi kami mau mengangkat hati kami bahwa sesungguhnya itulah kebaikan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah haribaan kami. Kami mengaminkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan. Kami tidak tahu kapan dan bila mana, apakah mau itu hari raya lain ataupun di hari raya tanggal 25 yang kita sama-sama rayakan. Dan apa yang harus kami katakan dengan peristiwa ini, selain kami mau mengangkat hati kami dengan menyatakan terpujilah nama Tuhan yang telah menyatakan akan kasih dan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kekasih kami, Papa, Opa, saudara yang kami kasihi, Bapak Hengki Sahambangun, diangkat sakitnya oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun kami dalam duka cita. Ibu bapak yang dikasihi, diberkati Tuhan, di dalam gumul duka cita ini kami merasa bahwa kami tidak sendirian. Topangan, dukungan dari masyarakat, jemaat menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat dikuatkan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, di mana masyarakat yang ada di sekitar ini boleh dapat membantu kami untuk membangun akan bangsa ini dalam rangka persiapan untuk hari pemakaman. Demikian juga di hari pertama kami pun boleh dapat dikuatkan melalui ibadah penghiburan yang ditatalani oleh yang terkasih Pendeta Franky Mandolang MPDK selaku Gembala Jemaat KGBI Kakenturan 2 ini. Di hari yang kedua demikian juga kami boleh dikuatkan dengan pelayanan, bahkan pun siraman rohani untuk kehidupan kami yang boleh ditalayani oleh yang terkasih Pendeta Andre Francisco Gonta MTH. Demikian juga pada hari yang ketiga kami pun kembali dapat dikuatkan dalam pelayanan oleh Penatua Tris Katiandago selaku sekretaris jemaat. Dan pada hari ini kembali pun kami dikuatkan dengan pelayanan oleh kadin kita yang terkasih Ibu Pendeta Marce Oldi Megawe selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gamin Efrata II. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan penguatan bagi kami. Kiranya tugas kerja pelayanan yang dilaksanakan akan senantiasa diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, dan berkat itu kiranya akan menjadi bagian daripada keluarga. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gamin Efrata II yang sudah boleh memberikan ungkapan penghiburan bagi kami, yang sudah dikalimatkan oleh yang terkasih Bapak Penatua Akson Karalung selaku Wakil Ketua BPMJ. Demikian juga dari misi yang sudah memberikan penguatan kepada kami, dan juga dari pemerintah
Kota Bitung yang boleh disampaikan oleh yang terkasih Lurah Yeni Benda, sarjana ekonomi, yang juga sudah memberikan penguatan bagi kami sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat yang ada. Disampaikan banyak terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada kita semua pelayan duka yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya segala kebaikan yang sudah diberikan bagi kami mengakui bahwa kami tidak mampu untuk membalas, tetapi kami hanya mau mendoakan kiranya Tuhan Allah segala sumber berkat akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setelah ucapan terima kasih, jenazah akan disemayamkan di gedung gereja Jemaat Gemim Efrata II, Kagena Turansa. Ibadah di ladang pekuburan akan dilayani oleh Diaken Suryawati Katianago SPDK. Ibadah sesudah ladang pekuburan akan dilayani oleh Pendeta Bapak Victor Lumunan SDH. Selanjutnya kami serahkan kepada pemerintah setempat. Demikianlah setiap rangkaian acara yang sudah kita lalui bersama. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, baik hadirin pelayan duka, Bapak Ibu yang ada di bangsal duka. Saat ini kita akan membawa jenazah almarhum Bapak Hengki Sahambangun untuk disemayamkan di gedung gereja Efrata II Kakinturan 1. Untuk itu, sebagai penghormatan terakhir, saya mengundang seluruh hadirin pelayan duka yang ada di bangsal duka ini untuk kita memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Pelayan duka diundang berdiri, dan kepada para pengusung diundang untuk merapat ke keranda. Jadi kan itu gitu. Pegang Pak, menggunakan. Adik-adik pegang. Sebelum jenazah diusung, kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada pengusung. Siap, gerak dalam sikap sempurna. Hormat, gerak, tegak, gerak. Angkatlah jenazah ini untuk dibawa ke gedung gereja untuk disemayamkan, dan selanjutnya jenazah akan dibawa di ladang pekuburan untuk dimakamkan secara layak. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Gereja mendapatkan kasih untuk mengambil bagian di dalam gedung gereja. Disemayamkan jenazah dari Bapak Hengki Sahambangun sebagai bentuk penghormatan dan sekaligus juga ucapan terima kasih bagi keluarga atas dedikasi pemberian diri selama menjalankan pelayanan sebagai penatua di jemaat Gemini Frata II Bagian Turan 1. Nyanyikan NKB nomor 49 tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari berdoa. Di tempat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau Tuhan Kepala Gereja pernah menghadirkan sosok seorang pelayan dalam pribadi Bapak Hengki Sahambangun. Dia pernah melayani Engkau Tuhan, dan kini keluarga bahkan kami percaya bahwa pertandingan kehidupan di dunia ini telah diselesaikan dengan baik. Maka sebagai bentuk penghargaan gereja atas dedikasi pelayanan jenazah kekasih kami Bapak Hengki Sahambangun dibawa di tempat ini, bukan hanya sekedar mengingat bahwa dia pernah melayani Tuhan, tetapi juga menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga, bagi anak cucu, karena Tuhan pernah memakai hidupnya. Terima kasih Tuhan, semua yang pernah dikerjakan, yang pernah dilaksanakan, kami berdoa
itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan sungguh ya Tuhan, kepujian hanya bagi-Mu, Sang Pemilik pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami. Terima kasih kepada gereja pemilik pelayanan, kepada keluarga, anak cucu, sang saudara kakak beradik. Mereka pengalaman hidup dalam kerja pelayanan telah dibaktikan kepada Tuhan, dan itu menjadi kesukacita, itu menjadi semangat. Terima kasih. Sebagaimana ungkapan dari Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan hamba-Mu ini semasa hidupnya melayani Engkau. Dan ya Tuhan, dari tempat ini jenazah kekasih Bapak Hengki akan dibawa ke ladang pekuburan. Maka ya Tuhan, sertailah dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Keluarga diberkati, pelayanan gereja, dan mungkin ada ucapan terima kasih dari badan pekerja untuk keluarga diberikan kesempatan. Damai di hati badan pekerja Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dalam hal ini atas nama badan pekerja Majelis Sinode Gemiu, badan pekerja Majelis Wilayah Pitung 1, dan badan pekerja bersama dengan pelayan khusus serta seluruh jemaat Gemiu Efrata 2 Kakenturan 1 menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga Saham Bangun Mugama yang semasa hidup Bapak Hengki Saham Bangun telah memberi hidupnya dan ditopang oleh keluarga membangun tubuh Kristus di Jemaat Efrata 2 Kakenturan 1 selama 3 periode. Tuhan pasti akan memberkati keluarga besar Saham Bangun Mugama. Shalom, damai di hati. Dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 206. Telah selesai, selamatku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia ku selamanya bahagia. Kasih karunia, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga besar Saham Bangun Mugama, menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah persembahyangan jenazah kekasih Bapak Hengki Saham Bangun di gedung gereja telah selesai, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan peliharaku seumur hidupku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Shalom, terpujilah Yesus Kristus. Tuhan telah menuntun orang semua sehingga ada di ladang perkuburan saat ini. Baik, kita akan lanjutkan ibadah di ladang perkuburan saat ini sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga ayat 26. Kini kita akan menyerahkan jenazah Bapak Hengki Sambangun untuk dikuburkan. Debu kembali kepada menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat kidung pengharapan, kita angkat pujian kidung jemaat nomor 266. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakar, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Demikianlah ibadah yang ada di lahan perkuburan saat ini. Selanjutnya diserahkan kepada para tukang untuk memakamkan jenazah Bapak Hengki Sambangun. Sampaikan terima kasih. Mengapakah harus terjadi di dalam
kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab